dari kelompok 2 akan mengunjungi UMKM yang ada di Majalengka untuk belajar dan berkontribusi positif pada UMKM. Kenalkan, nama saya Diam. Nama saya Saya Hani Laila Ramadhani. Saya Lisa Hasana. Saya Deniana Fitasari. Penasaran? Kita mau kemana? Yuk ikutin kami. Dan selanjutnya akan kita kunjungi dalam praktek Pak Asep. Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Jalakotek Mang Asep. Kita lagi bersama ownernya langsung yaitu Mang Asep Jalakotek. Yeay. Mang Asep, boleh tanya nggak sih sejarah kenapa Mang Asep jualan Jalakotek Asep ini? Bercerita sedikit dulu ya, jadi emang awalnya itu Jalakotek Asep ini atau Jalakotek Mang Asep ini terlahir awalnya karena keadaan dimana Mang Asep itu dulu keluar sekolah tahun 2019. Kebetulan Mang Asep tidak melanjutkan kuliah kayak adik-adik semuanya ya, dikarenakan minimnya biaya, jadi Mang Asep malah mencari kerja gitu ya. Cuman laki-laki itu di Majalengka dulu tahun 2019 atau sekarang mencari kerja itu sulit kalau untuk cowok gitu kan ya. Nah kebetulan pas bulan puasa Mang Asep masih ingat, sebenarnya yang awal jualan Jalakotek itu ibunya Mang Asep. Cuman jualan Jalakoteknya itu cuman setiap bulan puasa doang. Jadi nggak selalu? Enggak setiap hari gitu. Cuman selama kayak musiman lah gitu, kayak musiman. Nah terus Mang Asep di sana lihat ada potensi yang harus dikembangkan. Kebetulan Mang Asep kan belum punya penghasilan, fresh graduate, tapi ijazah nggak kepake sama sekali, udah melamar ke sana kemari tapi tidak ada yang menerima. Terus Mang Asep minta resep juga ke orang tuanya Mang Asep, gimana caranya bikin Jalakotek, masaknya, terus produksinya. Nah setelah itu Mang Asep setelah diizinkan, Mang Asep mulai mengonsep tuh, dikonsep secara milenial, secara terkonsep, ada logonya, ada halalnya, ada cuman legalitas belum ya, soalnya belum terlalu penting buat Mang Asep sekarang ya. Terus dari sana awalnya Mang Asep jualan di Facebook dulu, di Facebook. Jadi sebelum jualan offline di lapak kayak gini, di tahun 2020 gitu Mang Asep masih ingat jualan dengan modal awal cuma 30.000. Soalnya dulu modalnya itu terigu sekilo kan berapa, paling 7.000. Terigu sekilo, aci sekilo, tetap biota sekilo. Terus daging ayam paling seperempat, terus tahu kurang lebih 30.000 lah, masih ingat. Terus Mang Asep juga kan belum punya modal yang gede, jadi masih modal minim. Gimana caranya supaya Mang Asep bisa si produk Jalakotek Mang Asep yang awal itu bisa terjual. Itu testimoni lah buat gimana sih produk yang Mang Asep buat ini apakah disukai sama konsumen atau enggak gitu kan. Dan ternyata Mang Asep konsisten di Facebook itu 1 tahun. Mang Asep itu kan ada di Facebook itu ada grup kuliner, ada kuliner Majalengka, kuliner Talaga. Kebetulan Mang Asep kan orang Talaga. Iya, Mang Asep kan orang Talaga. Setelah itu tahun 2021 setelah 1 tahun tadi di Facebook, alhamdulillah Mang Asep berkumpul modal dan alhamdulillah dibantu juga sama orang tua, patungan gitu lah ya, buat bikin kontainer kayak gitu. Dulu Mang Asep jualan depan kayak gitu. Belum kayak gitu. Belum. Nah Mang Asep alhamdulillah dapat support dari orang tua ya, kita punya modal dikit-dikit untuk boleh bikin kontainer depan. Nah Mang Asep awal jualan di depan tuh itu kan bekas Mang Asep dulu ya. Yang di bisa 2021 udah mulai jualan di sini di Siti Armila, dan alhamdulillah ternyata di Majalengka itu belum ada Jalakotek yang seniat mungkin. Contohnya loh, mungkin pernah dengar Jalakotek Panis mungkin ada, tapi kan mereka bukan Mang Asep menjelekan, tapi tidak terbranding gitulah. Jadi Mang Asep ini lebih ke brandnya, logonya, lokasi outletnya jadi jelas gitu. Jadi Mang Asep ini pengen Jalakotek Asep ini jadi jajanan atau oleh-oleh khas Majalengka. Mulai ke pertanyaan apa Mas? Buat klien dagang yang ada kesulitan lain nggak? Banyak. Misalnya apa Bang?
kebetulan Mang Asep kan aktif di sosial media, mungkin pernah lihat konten Mang Iya, Asep. lewat terus. Mang Asep kan sering bikin konten ya, kegiatan daily vlog kayak gitu, terus live juga. Soalnya sebenarnya tujuan dari Mang Asep bikin konten itu bukan seolah-olah Mang Asep ingin dikenal orang, tapi Mang Asep lebih ke mempromosikan produk Mang Asep. Dan alhamdulillah ternyata berhasil sekarang akibat Mang Asep konsisten live dan mungkin ada dari Pamuran mungkin sekarang ternyata nama brand Jala Kotek Asep lebih dikenal dari luar. Kalau teman saya cuma jauh-jauh dari Jakarta sering live nonton live Mang Asep sampai ke sini. Jadi emang berfungsi lah. Terus kesibukan Mang Asep atau pekerjaan Mang Asep selain tadi jualan, terus bikin konten, terus Mang Asep ada sampingan lain. Kalau dulu mah Mang Asep di wedding dulu. Oh, Di wedding. WO Mang Asep di dulu mah. Terus sekarang udah nggak kehandle soalnya padat itu jadi jadwalnya. Jadi ke Mang Asep yang itu mah di cut off dulu. pindah ke sini. Soalnya jamaah banyak, cuman Mang Asepnya nggak ikutan. Jadi jualan itu nggak bisa ditinggalin. Apalagi Mang Asep usahanya kan baru 4 tahun belum bisa pilot. Terus yang selanjutnya Mang Asep itu ada samping lain mengurus ini apa namanya? Mang Asep ada bisnis kecil-kecilan yang namanya sewa kontainer. Jadi Mang Asep ini memberikan peluang kepada para pembisnis muda yang ingin memulai bisnis pertamanya. Kebetulan Mang Asep itu menyewakan kayak gini kan, kontainer-kontainer. Oh, ada di Mang Asep. Ada. Jadi itu kesibukan Mang Asep yang lain. Kalau ini mulai berdiri dalam kotak ini kan berapa? 2020. 2020. Sama Mang Asep di sini udah punya berapa karyawan? Kalau jadi karyawan itu naik turun, naik turun kan. Dulu Mang Asep pernah punya outlet itu dua dulu mah ada di Jalan Pemuda. Mungkin Neng masih sekolah mungkin Iya, ya. belum tahu. 2022an kalau nggak salah di Jalan Pemuda dekat. Kalau sekarang mungkin sebelah KT tahu. Tahu. Nah, di pinggirnya dulu mah. Terus ada di Talaga. Dulu pernah karyawan itu sampai 8 orang. Kalau sekarang cuma 5. Kalau misalnya kan ada yang mau masuk ada minimal status pendidikan nggak bisa harus SMA atau gimana? Yang penting di Mang Asep mah jujur apa namanya pendidikan gak diutamakan, cuman yang penting bisa baca nulis gitu. Oh, oke. Terus ibadah sama disiplin. Itu aja. Berarti kalau misal outlet Mang Asep tambah gede nih, berarti karyawannya juga nambah dong? Betul, mengikuti Perkembangan. perkembangan. Gitu. Kayaknya langsung ke operasional. Dalam proses pembuatan produknya itu simple atau rumit? Kalau yang disebut rumit simpel ya. Kalau Mang Asep sendiri kan pas awal-awal jualan kan yang namanya business owner itu semua bagian itu dilakukan sendiri, dari mulai produksi ke pasar, terus apa namanya marketing, promosi, dulu sendiri. Cuma dikarenakan sekarang Mang Asep udah ada timnya masing-masing, jadi udah ada SOP-nya masing-masing. Jadi sekarang udah ada bagian masing-masing. Jadi kalau dibilang ribet atau enggak, kalau sekarang Mas udah nggak ribet, soalnya yang produksi ada, yang jualan ada. Jadi Mang Asep kan biasanya fokusnya cuma jualan sama delivery. Nah itu mah delivery mah sebenarnya cuma apa ya, cara untuk mempercepat penjualan aja sih, daripada Mang Asep gabut di sini, ya udah mending delivery gitu. Kalau misalnya usahanya makin gede nih Mang, apa ada rencana buat nambah karyawan? Pasti dong, soalnya kan kita butuh tenaga kerja. Semakin banyak permintaan dari konsumen, kan ada demand apa sih namanya teh? Demand and supply. Nah itu dia, semakin banyak permintaan kan kita butuh tenaga kerja, dan pastinya Mang Asep itu kalau tenaga kerja selalu mengutamakan orang-orang terdekat di sekitar rumah Mang Asep. Untuk lapangan. Yang minimal kita itu bisa berguna bagi area sekitar. Gitu. Mang Asep selama produksi Jala Kotek ini ada kendala nggak waktu pembuatan Jala Kotek atau pas layanin pembelinya? Pasti ada, tapi itu dijadikan sebagai bahan evaluasi. Contohnya yang pertama kalau produksi itu, misalnya kalau produksi ya, kadang yang pertama dari mesin, kan sekarang Mang Asep udah pakai mesin untuk produksi Jala Kotek, kadang mesinnya rusak, tapi itu kadang bisa dihandle, cuman mungkin agak memperlambat waktu produksi. Terus kalau pelayanan, kalau ngomongin pelayanan pasti yang namanya jualan pasti ya namanya pelanggan kan pengennya diutamakan, kadang ada yang nggak sabaran, gitu ya. Tapi kan Mang Asep kadang setiap minggu sekali selalu mengadakan evaluasi di story IG. Evaluasi ini buat Jala Kotek Asep buat kedepannya biar makin mantap lagi. Nanti bakalan, jadi Mang Asep itu nggak anti kritik. Oh, iya. Nggak senggol batok. Enggak dong.
kan itu kan jadi bahan evaluasi. Betul. Gitu. Malah Mang Asep itu setiap hari itu ada evaluasi ke anak-anak itu. Oh. Jadi setiap hari contohnya dia yang melayani, Anda itu kan sekarang ada stikernya tuh. Mana? Nah, apabila penyalang foto tersebut kurang memuaskan, mohon untuk Instagram. Itu kan bentuk apa ya? Bentuk komunikasi dengan pelanggan. Betul. Gitu biar nantinya si pelanggan tetap enjoy. Kan yang namanya jual itu tidak mengutamakan rasanya, Iya. pelayanannya. Kan sama kita kan kerasa kalau jajan walaupun enak, yang jualannya nggak enak nggak bakal beli. Untuk pertanyaan terakhir dari jalakotek Mang Asep ini dicetak atau bentuk soalnya rapi banget gitu bentukannya gitu. Ya, jadi jalan praktek Mang Asep itu ada yang namanya evolusi. Solusi. Soalnya agak lambat. Orang evolusi kan cepat. Nah, evolusinya itu gimana? Dari tahun 2020 awalnya itu dicetaknya itu kita ngomongin produksi lah ya. Jadi pas awal-awal jualan itu si Jalakotek itu nggak ada cetakan. Jadi masih ingat pakai gelas buat ngepipihin. Jadi adonan tuh digulung-gulung, dibikin bulat, nanti pakai rantang, Iya. gitu-gitu Oh, iya. dipipihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mang Asep kan evaluasi lagi. Ini cowoknya lama kalau bikin kayak gini. Beli lagi namanya rolling pit, mau tahu. Sama masih begitu, ternyata masih lama. Dan akhirnya sekarang sudah sampai di titik pakai mesin. Dan alhamdulillah sekarang lebih cepat, lebih rapi. Cuma ada pertanyaan dari saya. Kan berapa itu kira-kira waktu produksinya itu satu hari? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 4 jam. 4 jam produksi. Tapi itu kan tergantung, jadi kan gini. Mang Asep itu setiap weekend dan weekday itu jumlah stok barang itu beda. Kalau misalkan weekday kayak gini, Mang Asep bawanya cuma sedikit. Contohnya gini. Kalau weekday itu bawanya 100. Kalau weekend bisa 200. Nah, itu kan beda waktu produksi. Kalau misalkan cuma sedikit stoknya mungkin produksinya bisa lebih awal, bisa lebih cepat gitu. Paling gitu sih. Alat-alat yang paling penting cuma buat bikin dalam kotek. Hampir semuanya penting kayak. Kalau disebutin satu-satu, ya boleh. Yang paling yang pertama yaitu adalah mesinnya ya, mesin produksinya. Soalnya itu adalah ya paling utama. Kalau nggak ada mesin nggak bisa produksi. Mesin terus ya alat rumah tangga lah, paling gitu doang sih. Gitu. Kotek ini kan jualannya iya. Ada minuman yang bervariasi tuh, Pak. Oke. Jadi gini, Mang Asep itu setiap setahun sekali atau paling cepat 6 bulan sekali itu selalu mengadakan namanya launching menu baru. Awalnya di Jalakotek itu cuma Jalakotek doang. Nah, terus tambah lagi ada bakso goreng tambah lagi. Jadi supaya apa? Tujuannya apa? Supaya tidak ada customer yang merasa bosan. Sekarang juga sedang dipikirkan nanti bakal launching menu baru. Nanti itu masih dirahasiakan. Nah, kita tunggu, Mang. Pernah di follow dulu IG-nya ya? Udah dong. Oh udah? Udah. Oh kira-kira belum. Udah tuh. Ada planning nggak buat kita sama kalau mau dilakukan? Oke. Jadi Mang Asep itu selalu punya pikiran selalu tidak puas dengan hari ini. Nah, caranya, tapi Mang Asep itu dikarenakan kemarin kan udah buka cabang di Jalan Pemuda gagal, di Talaga gagal. Nah itu jadi bahan apa ya? Bahan evaluasi Mang Asep buat kedepannya. Jangan sampai hal yang udah Mang Asep lakukan salah itu jangan sampai terulang lagi. Jadi sekarang Mang Asep itu tidak tergesa-gesa, tapi setiap bulan itu selalu ada yang namanya kumpul bersama karyawan, gimana caranya buat naikin omset. Nah caranya itu kadang apakah buka cabang itu efektif untuk menambah omset, ternyata dulu tidak. Jadi sekarang itu Mang Asep sedang cari cara gimana buat naikin omset walaupun tidak buka cabang. Soalnya gini, yang namanya buka cabang itu memang kelihatannya kalau kita mau hemat gitu, ternyata yang dipikirkan owner nih, Mang Asep kasih sedikit rahasia. Yang pertama yaitu adalah sewa tempat harus 2, karyawan double, terus parapnya double. Ya intinya tidak selalu menambah omset itu dengan buka cabang. Untuk Mang Asep saat ini belum, soalnya masih ada beberapa PR. Yang pertama itu dari segi SPP, terus Mang Asep bakalan mengharapkan sistem pemasaran digital dulu. Nanti insya Allah 2 bulan lagi, jadi nanti pemasaran itu pakai tablet. Jadi ya sekarang lagi dipikirkan.
SOP-nya dulu daripada kemarin tergesa-gesa buka cabang ternyata SOP-nya belum dibentuk, berantakan. Mang, kayaknya dari kita cukup nih, dilanjut sama dua orang yang lain. Oke, boleh. Terima kasih, Mang. Sebenarnya emang ya, ai jalan kotek teh target pasarnya siapa? Kalau buat lansia rekomen nggak sih? Satu ya. Jadi target market Mang itu jelas di depan. Tuh, di depan kelihatan sekarang tuh. Siapa? Itu lihat. Teteh. Bukan itu di seberang. Anak-anak. Iya. Kan kita itu pas yang namanya cari lapangan itu kan kita tuh survei tempat dulu. Survei tempat dulu siapa sih target market, siapa sih yang nanti bakal beli, terus nanti saingannya siapa. Itu kan di survei dulu. Nah, kalau misalkan target market sebenarnya ya bisa di berbagai kalangan kayaknya, soalnya yang pertama karena harganya affordable, terjangkau, terus pedas kan bisa masuk ke milenial, zilenial gitu kan. Kalau siapa tadi kan orang tua, Iya, lansia, ya sekiranya masih suka aja boleh, tapi banyak cuman kalau misalnya orang tua belinya jarang jalan konteng aja, yang bukan tahu bakso itu menu yang sering dipesan sama bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sebelum kesini nih kita kan udah stalking tentang jalan kotek Mang Asep ya. Kita lihat kan udah ada akun Instagram sama TikTok, bahkan pesan lewat pun bisa lewat WA kan. Terus kalau ini buat program pun gitu udah ada belum sih akun e-commerce untuk jualan dan bisa dikirim keluar kota kayak platform Shopee. Nah itu dia, sekarang itu Mang sudah memikirkan. Nah itu udah jadi PR Bang Asep sekarang, soalnya jadi Bang Asep itu nama produknya udah kemana-mana, tapi kesiapan produknya belum kemana-mana. Nah dari kemarin, jadi Bang Asep itu sekarang ada rencana di Lebaran tahun depan itu Bang Asep akan mengadakan hampers. Hampers terus kayak kemasannya dipakur supaya bisa dibawa keluar kota luar negeri. Jadi untuk sekarang belum, tapi insya Allah secepatnya bakal Bang Asep diadakan di toko oren mungkin, di talk shop gitu. Kalau dilihat dari akun Instagram sama TikTok jalan kotek ini kan followersnya banyak gitu ya Mang, sampai Nggak ribuan. tahu sih, mungkin Terus menurut Mang Asep apa sih yang membuat pelanggan tertarik untuk membeli di sini? oke, yang pertama adalah sebenarnya Bang Asep itu selalu mengedepankan cara komunikasi bersama pelanggan. Jadi mungkin di tempat jual lain yang jual aku asal jual aja. Kalau Bang Asep tadi ditanya orang mana, kerja apa, kan orang-orang jadi nyaman. Jadi sebenarnya yang pertama emang alasan orang jual itu mungkin rasanya cocok. Terus yang kedua harganya bisa masuk di kantong siapapun. Terus yang ketiga mungkin interaksinya Bang Asep dengan pelanggan. Dan ya, itu dia mungkin alasan orang-orang masih jajan ke sini. Nah, kalau boleh ketahui Mang ya, berapa modal Mang dan dari mana gitu kan? Apakah dari investor atau siapa gitu? Yang ditanyakannya siapanya atau nominalnya? Dua-duanya. Ini mah di range aja ya. Iya. Sehari itu Bang Asep mah jujur profitnya dikit banget. Tapi Bang Asep bukan modal profitnya tapi kuantitasnya. Contohnya itu dari sepinggi jalan kotek itu contohnya modalnya 1.800 atau 1.700. Nah, marginnya itu 300 perak. Tapi kalau dikali 1.000 ya berapa? Kayak gitulah. Ya segituan lah. Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan siapa atau dari mana modalnya, alhamdulillah Bang Asep sampai sekarang masih menggunakan modal pribadi, tidak dari siapapun. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu Bang Asep setiap konsep keuangan itu dibagi. Bang Asep itu sebagai owner digaji, jadi juga full keuntungan itu dapat ke dompet. Jadi nanti buat uang pengembangan usaha namanya itu. Jadi Bang Asep itu untuk sekarang lihat dulu kebutuhan, apakah kebutuhan Bang Asep itu udah banyak atau belum. Dikarenakan Bang Asep belum punya keluarga atau belum berkeluarga, jadi yang penting sekarang Bang Asep menyisihkan sedikit untuk Bang Asep dan sisanya dipakai. Pembagian usaha itu mungkin ada beberapa, kita harus menyiapkan yang namanya modal darurat. Waktu kita kayak tadi mesin rusak atau ada yang urgent yang harus dibeli, jadi harus tetap ada modal darurat. Terus Mang buat jalan kotek ini sehari range-nya berapa sih omset?
Apa bulannya? Pokoknya sekarang itu per biji dalam apotek 2.000 dikali kalau weekday itu 350 biji berarti 700. Nah, kalau weekend apalagi bulan-bulan kayak lebaran itu bisa sampai 1 juta dalam apotek doang sehari, bisa lebih. Tapi sekarang dikarenakan mungkin orang-orang baru habis lebaran, terus banyak undangan juga, sekarang penjualan lagi lesu, segini tuh lagi lesu. Alternatifnya apa? Nah, kita mengadakan delivery supaya apa? Supaya menjangkau pelanggan-pelanggan yang mungkin hari mangkat mahorean gitu tapi jajan mah hayang. Iya betul. Mengasap beban nggak sih selama jualan ini Pak mengalami kerugian? Wah, yang namanya jual itu kemana itu mah? Yang namanya jual itu pasti rugi, awalnya pasti rugi. Resiko lah, resiko. Yang namanya resiko jualnya rugi pasti. Apalagi kan Mang Asep bisa dibilang dagang-dagang basah kan. Maksud disebut dagang basah itu apa? Dagangan yang kalau di beberapa hari kan pasti basi, artinya harus habis dalam 1 hari. Nah, itu resikonya. Resikonya itu adalah produk Mang Asep belum ketahanan itu belum sampai beberapa hari, cuma 1 hari kan. Terus Mang Asep kan ada delivery, itu kan mengandung resiko. Mang Asep dulu pernah kecelakaan dari delivery, pernah mobil Mang Asep ditabrak lagi delivery. Jadi itu masih ada resiko, pasti ada resiko. Kan Mang Asep nih udah jualan dari 2020 ya, terus Mang Asep pernah mengalami masa-masa COVID-19. Nah itu berpengaruh nggak sih pada penghasilan dari dalam apotek itu? Lagi sebenarnya Mang Asep mah tidak terlalu terpengaruh, ya alhamdulillah biasa aja. Soalnya Mang Asep walaupun dulu ada social distancing aja, ketika orang-orang nggak bisa keluar kan Mang Asep bisa ke rumah ya. Iya betul. Jadi dengan fitur delivery ini Mang Asep bisa menjangkau orang di berbagai tempat. Buat pencatatan pengeluaran penghasilan ribet nggak sih biasanya? Biasa apa? Kalau Mang Asep sekarang juga masih sistem manual. Jadi ada laporan harian, ada laporan outret, jadi contohnya gini ya, amin hasilnya 1.000 rupiah itu kelihatan, iya sok aja. Terus kalau misalkan ada hilang uang harus digantian, soalnya itu bentuk disiplin. Kalau misalkan Mang Asep nggak pakai sistem itu ada rumusnya Mang Asep. Jadi contohnya kita bawa barang berapa, nah nanti uang itu udah kelihatan bakal dapat berapa. Jadi sekarang itu nggak bisa bermain-main. Nah yang terakhir nih, apa tantangan terbesar dalam mengelola keuangan? Hawa nafsu diri sendiri, jujur. Jadi kadang Mang Asep tuh ya, Mang Asep kan umur baru 24-an ya, belum dewasa gitu. Jadi kadang Mang Asep itu udah terstruktur buat bulan ini ke sini, lihat di TikTok Shop harga ini murah, Iya. di check out lah, gitu. Hawa nafsu sebenarnya mah. Jadi kadang Mang Asep itu kalau belanja itu suka dilihat dulu apakah ini teh kebutuhan yang benar-benar urgent atau enggak. Jadi dilihat itu doang sih. Sama paling ya jajan paling gitu doang. Iya. Nah sebagai penutupan, tolong dong Mang Asep berikan kami sebagai mahasiswa motivasi agar bisa merintis usaha yang sukses seperti Mang Asep. Waduh, kejauhan ngomongnya. Ya alhamdulillah amin gitu ya, kalau ada semuanya Mang Asep sudah sukses gitu kan, doa kan harus dikabulkan, ada aminkan ya. Kalau pesan Mang Asep ada semuanya yang sekarang sedang meniti pendidikan ya. Yang pertama adalah jangan sia-siakan masa pendidikan ini, soalnya tidak semua orang bisa beruntung kalian. Contohnya Mang Asep kuliah, tapi alhamdulillah Gusti Allah memberikan jalan buat Mang Asep, karena Mang Asep tidak ingin berhenti di situ aja. Yang kedua, hargailah orang tua yang sedang mengusahakan kalian, soalnya dengan doa orang tua yang bisa membawa kalian kemanapun gitu doanya. Yang ketiga adalah buat nanti kalau udah lulus kuliah, intinya kerja itu nggak harus kantor, bisa dimanapun, bisa kapanpun, bisa ngapain aja. Yang penting halal. Ini aja contohnya ya. Kadang dulu Mang Asep nggak mau jadi tahu nggak penghasilan berapa? Sehari bisa 300. Kalau contohnya bentuknya PNS.
3 juta atau 2 juta kan cuma berapa sebenarnya gitu. Betul, jadi intinya kerja itu harus kantor dan gengsi. Nah itu gengsi dibuang aja kalau bisa, kalau masuk sih gitu, lebih mengutamakan fungsi.